Kita berada di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala memfardukan di siang hari bulan Ramadan sebagai kekhususan umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan puasa 1 bulan penuh, dan disunnahkan pada malam harinya untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keistimewaan bagi orang yang puasa di bulan Ramadan, karena memang Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku, bulan umat Nabi besar Muhammad SAW. Disebutkan dalam Khasa'is Ummah Al-Muhammadiyah, dalam kitab Khasa'is Ummah Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ikhtassallahu shaimin. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan ini bibabin fil jannati yadkhuluna minhu yaumal qiyamah idharan li syarafihim wa fadlihim. Mereka diberikan pintu khusus di surga, yang mereka masuk pintu tersebut di hari kiamat untuk menampakkan kemuliaan dan kelebihan mereka di makhluk-makhluk yang lain. Yunadi munadin ala ru'usil ashhad. Di akhirat dikumandangkan, ada makhluk yang menyeru, mengumandangkan di atas semua kepala-kepala makhluk yang ada di mahsyar, mengatakan aina shaimun. Dikumandangkan, mana orang-orang yang dulu ketika di dunia mau puasa Ramadan, mana. Fayarahum alqasi waddani. Maka diperhatikan, dilihat oleh orang-orang yang jauh ataupun orang-orang yang dekat. Wa tamuddu ilaihimul absar, dan semua mata-mata memandang mereka. Wa tasraibul a'naku wa yatamanna mutamannin allau kana ma'hum wa fi raqbihim al-maimun. Mata-mata melihat mereka semuanya, dan leher-leher semuanya berpaling alias tertuju ke mereka, berarti menarik perhatian. Dan orang-orang hanya bisa berangan-angan, seandainya saja kami bisa ikut rombongan tersebut. Wa yatahassaru mutahassirun ala ma fatahu fid dunya min fursatil amal wal jid. Dan mereka cuman berangan-angan dan bersedih hati bagi orang yang telah kehilangan kesempatan ketika di dunia. Dia tidak mengambil kesempatan untuk bisa beramal dan bersungguh-sungguh bisa melakukan, berjuang, berkorban dengan berpuasa di siang bulan Ramadan tersebut. Wa ma dha'a alaihi min awqati tsaminah was sa'atil adidah. Dan mereka cuma bisa bersedih hati terhadap kesempatan atau waktu yang berharga, waktu-waktu yang hilang di bulan Ramadan tapi tidak dipakai oleh mereka untuk melakukan puasa. Yusawwiru sallallahu alaihi wasallam hadzal mashhad fa yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kejadian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat pintu yang disebut dengan pintu rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Pintu surga yang bernama rayyan ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di hari kiamat yang boleh masuk hanya mereka. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak ada satupun orang yang boleh masuk
masuk ke pintu tersebut kecuali mereka adalah orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Yuqalu ainas shaimun fayakumun. Dikumandangkan, mana yang dulu di dunia mereka puasa Ramadan, mana? Maka fayakumun, berdirilah orang-orang yang dulu di dunia puasa Ramadan. Fa idza dakhalu ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahad. Kalau sudah orang-orang yang puasa Ramadan ini masuk surga lewat pintu khusus tadi itu sebagai kemuliaan bagi mereka, maka ketika sudah masuk semuanya ditutup itu pintu dan tidak ada lagi orang yang boleh masuk pintu tersebut karena sudah habis. Tidak bisa masuk kecuali orang yang puasa Ramadan. Masya Allah. Berarti betapa beruntungnya orang yang bisa ketakdir, bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Betapa itu adalah kemuliaan dan kebahagiaan yang akan didapatkan mereka di akhirat. Dan betapa ruginya dan betapa menyesalnya sesuatu yang berharga tersebut ketika ditukar dengan sesuatu yang ternyata hanya sementara dan tidak berharga, hanya sedikit dan cepat sekali sirnanya, akan sangat rugi. Dan naudzubillah, apabila seandainya ada seseorang yang membatalkan puasa Ramadan padahal tidak ada udzur. Disebutkan siapa orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, dia tidak puasa, tidak ada udzur, maka ketika dia mengqadai 1 tahun penuh maka pahalanya nggak akan sama. 1 hari di bulan Ramadan diqadai dengan 1 tahun penuh nggak akan sama pahalanya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diskon yang luar biasa. Bagaimana kalau sudah darurat? Kalau darurat, hadirin wal hadirat rahimakumullah, syariat memberi peluang. Memberi peluang dengan gambaran bagaimana kalau kepepet, betul-betul kepepet, maka boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Kalau apa? Kalau kepepet. Kalau puasa bagaimana? Lebih afdol, lebih utama, lebih dianjurkan. Begitu. Kalau seandainya kita lihat sejarah, seandainya orang bilang kalau sudah pekerjaannya begini maka boleh tidak puasa Ramadan, tentu saja kita lihat sejarah tidak akan ada perang Badar, hadirin. Perang Badar Al-Kubra itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ternyata Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk membatalkan puasa, enggak. Berarti mereka perang, bekerja keras, taruhannya nyawa di padang pasir siang hari bulan Ramadan, perang. Nah, dan puasa mereka. Dan banyak di antara mereka yang mati syahid dalam keadaan kehausan. Ya, sudah tergeletak belum sempat dikasih minum meninggal dunia. Berarti belum batal. Berarti puasa bukone di akhirat. Berarti jangan dibilang, wah kalau begitu boleh bagi kita untuk tidak berpuasa kalau kita melakukan begini dan syariat memberi keluasan. Barangkali memang ada yang kepepet, ada yang memang betul-betul terdesak, hukumnya enggak haram, tidak haram. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang dulu mereka begitu beratnya tapi tetap mempertahankan hal tersebut. Yang berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keistimewaan daripada orang yang puasa, wa innal lis-shaimi farhatain idza aftara farih wa idza laqiyallah farih. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan, yaitu ketika dia berbuka puasa dia bahagia,
Dan nanti ketika dia ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbahagia juga. Berarti tanda. Ketika Allah ketemu sama seseorang, orang tersebut senang ketemu Allah, Allah pun akan senang ketemu dia. Tanda orang yang puasa akan disenangi oleh Allah, dia punya dua tanda. Satu, ketika berbuka puasa dia senang. Nanti tanda yang kedua, ketika dia meninggal dunia ketemu sama Allah, Allah senang sama dia, dia senang sama Allah. Berarti salah satu upaya atau usaha yang kita bisa usahakan untuk bisa Allah senang sama kita, kita senang sama Allah, yaitu kita melakukan puasa di bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dalam riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang dia mau puasa di bulan Ramadan, kemudian malamnya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya adalah imanan. Dia puasa dan ibadah dasarnya karena iman, bukan karena takut dicemooh orang, bukan karena pengen dipuji orang, bukan. Dasarnya dia melakukan karena iman, wahtisaban, dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Di dalam riwayat yang lain, dosa yang akan datang pun akan diampuni. Mudah-mudahan betul-betul Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang istimewa bagi kita. Kita ambil kesempatan yang sebesar-besarnya. Kita dimasukkan kelompok orang-orang yang orang lain akan menjadi iri terhadap kita. Kita dikelompokkan sebagai dalam rombongan orang-orang yang bisa puasa di bulan Ramadan dengan semestinya. Amin ya rabbal alamin. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh orang yang ikut andil dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini, baik secara materi, secara pikiran, secara tenaga dan lain sebagainya. Khususnya juga kepada Dewan Kemakmuran Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza, dan juga mewakili seluruh teman-teman panitia dari Khatmil Quran keliling ini. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, apapun itu bentuknya, maka kami mewakili mereka semuanya meminta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mudah-mudahan kita bisa melakukan Khatmil Quran ini di acara-acara yang berikutnya dengan keadaan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari majelis-majelis seperti ini. Saya akhiri, hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.